Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki di pelajaran kedua. Kalian bisa membuka buku fikih di halaman 15. Kita akan mempelajari mengenai sholat jamaah dan qashar. Namun di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamaah terlebih dahulu. Sholat merupakan hal yang sangat penting. Sholat adalah tiang agama. Apabila seseorang menjaga sholatnya, maka ia menjaga agamanya. Apabila seseorang meninggalkan sholatnya, maka ia merobohkan agamanya. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Apabila sholatnya baik, maka semua amalannya dianggap baik. Namun sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka semua amalannya dianggap buruk. Namun, bagaimana jika kita terkendala melaksanakan sholat? Misal ketika sedang sakit, atau perjalanan jauh, atau sedang berperang. Dalam kondisi yang semacam itu, maka Allah memberikan kemudahan atau keringanan agar kita tetap dapat melaksanakan sholat, yakni Allah memberikan tata cara sholat jamaah. Nah, kalian sudah tahu belum apa pengertian sholat jamaah? Sekarang kita akan membahas pengertiannya. Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu saja. Namun, tidak semua sholat boleh dijamak. Menjamak sholat fardu ada ketentuannya. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya, dan sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat duhur. Sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, dan sholat isya tidak boleh dijamak dengan sholat subuh. Semua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti, lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari tergelincir sebelum beliau pergi, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraannya. Hadis riwayat Muslim. Sholat jamaah ada dua. Yang pertama sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamaah takdim terlebih dahulu. Sholat jamaah takdim yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar ada 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Atau misal sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Tata cara sholat jamaah takdim, contohnya jamaah takdim zuhur dan asar. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Atau bisa dengan niat, saya niat sholat duhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga sholat duhur 4 rakaat seperti biasanya. Dan yang keempat salam. Setelah itu tidak diselingi perbuatan dan perkataan lain, misalnya doa atau zikir. Jadi setelah sholat duhur langsung berdiri lagi dengan niat sholat yang kedua.
Berikut niatnya. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'adz zuhri fardhu lillahi ta'ala. Atau dengan niat, saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat seperti biasanya, dan lalu salam.